Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri janwatin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Abayai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Yaja Ummi Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Bapak Mudir kelas 6 Bapak Ahmad Nidomi. Yang saya hormati mama dan ayah saya yang berada di rumah. Dan tak lupa lagi teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Iraina Bayuna, berasal dari kelas 6 Madrasah Diniyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang haramnya judi dan khamr. Haramnya judi dan khamr terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ila akhirih al-ayat. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang makna global. Sahabat-sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi tentang hukum khamr. Kemudian Nabi menjawab, khamr dan judi itu berdosa besar dan menimbulkan bahaya. Betul memang, judi dan khamr ada manfaat tapi sedikit sekali daripada bahayanya. Di sini macam-macam bahayanya adalah hilangnya kesadaran akal. Kita kalau minum khamr kebanyakan, akal kita akan hilang separuh. Kalau bermain judi kita akan tergiur dengan semua taruhan itu. Hilangnya harta, judi mengeluarkan beberapa harta karena taruhan. Khamr kita membeli khamr itu ada yang mahal, ada yang murah, pasti ya beli yang mahal ya. Rentan badan, pasti kita setelah minum khamr kita akan lemas. Setelah main judi, hancurnya rumah tangga. Ketika kita setelah main judi kalah, bakal istri kita marah dan akan dapat menghancurkan rumah tangga. Hambatan dalam beribadah. Ketika orang meminum khamr, beribadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari dan dia harus bertaubat. Timbulnya permusuhan dan kebencian. Ketika kita main judi, kita kalah, pasti kita akan benci kepada orang yang menang tersebut. Kita nggak terima, ya. Lalu Al-Baqarah ayat 220 menerangkan tentang anak yatim. Anak yatim di sini kita lebih baik mengelola atau menemani anak yatim daripada menjauhi mereka, yaitu memabuk dan berjudi. Setelah kita membahas makna global, kita akan membahas tentang asbabun nuzul, sebab turun ayat. Yang pertama khamr. Khamr di sini dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bahwasanya Umar pernah berdoa kepada Allah tentang hukum khamr sejelas-jelasnya. Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada Umar, yakni surat Al-Baqarah ayat 219. Nabi Muhammad mengatakan kepada Umar bahwa khamr itu berdosa besar dan menimbulkan bahaya. Kemudian Umar masih belum puas dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Akhirnya Umar berdoa lagi kepada Allah dan Allah menurunkan wahyu kembali, yakni surat An-Nisa ayat 43 yang menjelaskan janganlah kalian sholat ketika dalam keadaan mabuk. Umar masih memang tentang jawaban ini surat An-Nisa. Akhirnya Umar berdoa kembali kepada Allah dan Allah menurunkan wahyu terakhir kali tentang khamr, yakni surat Al-Maidah ayat 91. Allah di situ bertanya kepada Umar lewat Nabi Muhammad, apakah kalian ingin berhenti? Akhirnya Umar menjawab, kami berhenti. Dan di sini akhir Al-Maidah ini akhir dari pengharaman khamr. Lalu anak yatim, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Yang pertama surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan hal yang baik. Lalu yang kedua An-Nisa ayat 10 yang menjelaskan tentang janganlah kalian memakan harta anak yatim karena memakan harta anak yatim itu zalim.
Lalu yang ketiga, Al-Baqarah ayat 220 yang menerangkan tentang lebih baik kita mengelola harta anak yatim ataupun mengumpuli anak yatim tersebut, karena kita berteman dengan anak yatim itu lebih baik. Lalu setelah kita membahas tentang asbabun nuzul, kita akan membahas tentang kandungan hukum ayat tersebut. Yang pertama, apakah ayat ini sebagian dasar diharamkannya khamar? Yang pertama, Abu Ya'la berpendapat dalam surat Al-A'raf ayat 33. Di sini menjelaskan tentang Allah mengharamkan semua perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tidak. Dan para ulama berpendapat bahwa pendapat Abu Ya'la ini hanya mencela khamar. Dan yang kedua, pendapat Al-Qurtubi dalam surat Al-Maidah ayat 91. Al-Maidah ini ayat-ayat pengharamnya khamar tadi. Dan di sini yang lebih unggul adalah pendapatnya Al-Qurtubi. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan khamar dan apakah setiap yang memabukkan disebut dengan khamar? Yang pertama, Abu Hanifah menjelaskan bahwa khamar adalah anggur yang diperas lalu difermentasikan. Itu namanya khamar. Lalu ada yang memabukkan, yakni disebut nabit, yakni campuran antara kurma dan gandum, perasan kurma dan gandum. Ada juga selain kurma dan gandum, yakni jagung. Itu dinamakan nabit menurut ulama Kufah, An-Nakhai, As-Sauri dan Abu Layla. Lalu pendapat Maliki, Syafi'i dan Ahmad, khamar adalah semua minuman yang memabukkan. Jadi semua yang memabukkan itu dinamakan khamar. Berbeda dengan Abu Hanifah, khamar adalah perasan anggur yang difermentasikan. Kalau nabit, yakni kurma, perasan kurma atau gandum. Kalau Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad, itu semua yang memabukkan dinamakan khamar. Yang ketiga, apa saja jenis perjudian yang diharamkan? Judi yang diharamkan yakni seperti remi. Remi kalau ada taruhan itu haram. Catur dan berkuda dengan memanah itu tidak diharamkan kalau tidak ada taruhan. Jika dalam catur dan berkuda dengan memanah ini ada taruhan, maka itu diharamkan. Sudah cukup sekian dari saya. Bila ada salah, maafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.